Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama saya Samsudin Himu SPD MPD. Kali ini kita akan membahas tentang reaksi redoks. Apa itu reaksi redoks? Reaksi redoks adalah gabungan dari dua buah reaksi, yaitu reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Kedua jenis reaksi ini berlangsung secara bersamaan. Tidak ada reaksi reduksi yang tidak disertai reaksi oksidasi. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Begitu pula sebaliknya. Konsep reaksi redoks. Konsep reaksi redoks mengalami perkembangan. Yang pertama, berkaitan dengan penerimaan dan pelepasan oksigen. Yang kedua, berkaitan dengan penerimaan dan pelepasan elektron. Yang ketiga, berkaitan dengan perubahan bilangan oksidasi. Mari kita lihat satu-satu bagaimana perbandingan reaksi reduksi dengan reaksi oksidasi. Reaksi reduksi adalah reaksi yang melepaskan oksigen, sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi yang menerima oksigen. Contoh, CO2, C, oksigennya 2, dilepaskan sehingga tinggal satu oksigennya. Sedangkan pada reaksi oksidasi, semula SO2 ada 2 O-nya, menerima satu lagi oksigen sehingga oksigennya menjadi 3 dalam bentuk SO3. Konsep yang kedua berkaitan dengan elektron. Reaksi reduksi menerima elektron, sedangkan reaksi oksidasi melepaskan elektron. Nah, menerima elektron itu ditulis sebelum tanda panah, karena menerima elektron muatannya dia berkurang dari positif 3 menjadi positif 2. Bagian oksidasi melepaskan elektron, dari tidak ada muatannya lepaskan 2 elektron, ditulis di bagian kanan itu sesudah panah, sehingga muatan Cu semula 0 menjadi positif 2 karena kehilangan 2 elektron. Ketiga, berkaitan dengan bilangan oksidasi. Pada reaksi reduksi bilangan oksidasi berkurang, sedangkan pada reaksi oksidasi bilangan oksidasinya bertambah. Contoh, ini yang warna merah Al, ini yang berkurang bilangan oksidasinya, sedangkan pada reaksi oksidasi atom H yang dikasih warna merah ini bertambah bilangan oksidasinya. Semula Al bilangan oksidasinya plus 3, setelah reaksi bilangan oksidasinya menjadi 0, turun. Sedangkan H semula bilangan oksidasinya 0, setelah reaksi bilangan oksidasinya menjadi plus 1, ada pertambahan. Nah, untuk mengetahui bagaimana suatu unsur berkurang bilangan oksidasinya atau bertambah, kita tentukan berdasarkan aturan penentuan bilangan oksidasi. Aturan ini sudah pernah kita pelajari di kelas 10. Mari kita ulangi kembali. Yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas itu sama dengan 0. Kedua, bilangan dalam senyawa, jumlah bilangan oksidasi unsur sama dengan 0. Yang ketiga, dalam ion, jumlah bilangan oksidasi sama dengan muatan ion. Keempat, pada senyawa atau ion, bilangan oksidasi unsur-unsur. Ini sudah ada ketentuan, H sama dengan plus 1, kecuali pada hidrida. Nah, contoh hidrida itu NaH, LiH, CaH 2 kali. Nah, ini bilangan oksidasinya untuk atom hidrogennya sama dengan -1. Yang kedua, bilangan oksidasi O dalam senyawa atau ion ini sama dengan -2, kecuali pada peroksida. Contohnya seperti H2O2, Na2O2. Nah, ini bilangan oksidasinya sama dengan -1. Yang ketiga, bilangan oksidasi unsur-unsur golongan 1A sama dengan plus 1, golongan 2A sama dengan plus 2, golongan 3A sama dengan plus 3. Yang keempat, golongan 7A yang tidak berikatan dengan O, bilangan oksidasinya sama dengan -1. Contoh, tentukan bilangan oksidasi Mn pada senyawa KMNO4.
Nah, yang pertama, kita harus mengetahui bahwa KMNO4 ini adalah senyawa. Berdasarkan ketentuan tadi, pada aturan penentuan bilangan oksidasi, jumlah bilangan oksidasi senyawa sama dengan 0. Nah, yang dimaksud jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam senyawa itu adalah bilangan oksidasi K tambah dengan bilangan oksidasi Mn tambah 4 kali bilangan oksidasi O. Ini 4 kali, O-nya ada 4. Ini dijumlahkan sama dengan 0. Kemudian digunakan ketentuan-ketentuan yang ada, bilangan K termasuk unsur golongan 1, berarti bilangan oksidasinya plus 1. Mn ini yang ditanyakan, O dalam ketentuan tadi bilangan oksidasinya sama dengan minus 2, dijumlahkan sama dengan 0. Sederhanakan bilangan oksidasi Mn ini 0, kemudian plus 1 pindah ke sebelah tanda sama dengan menjadi min 1, ini 4 kali min 2 sama dengan min 8, pindah lagi di sebelahnya jadi positif 8, dijumlahkan bilangan oksidasi Mn sama dengan plus 7. Contoh 2, tentukan bilangan oksidasi C pada ion C2O4 min 2. Nah, ion, jumlah bilangan oksidasi ion sama dengan muatannya. Pada contoh ini muatannya sama dengan minus 2. Jadi 2 kali bilangan oksidasi C, ini C, tambah 4 kali bilangan oksidasi O sama dengan minus 2 yang muatannya. Nah, bilangan oksidasi C ini yang ditanyakan, bilangan oksidasi O diketahui ada dalam ketentuannya minus 2, tetap sama dengan minus 2. Bilangan oksidasi C ini minus 2. 8 ini berasal dari 4 kali min 2 sama dengan min 8, pindah ke sebelah tanda sama dengan menjadi positif 8, sehingga bilangan oksidasi C sama dengan plus 6 dibagi 2 karena tadi 2C, sehingga bilangan oksidasi C sendiri sama dengan positif 3. Contoh 3, unsur mangan yang mempunyai bilangan oksidasi sama dengan krom dalam K2CR2O7. Jadi kita harus cari terlebih dahulu berapa bilangan oksidasi Cr dalam K2CR2O7. Cara mencarinya, 2 kali bilangan oksidasi K tambah 2 kali bilangan oksidasi Cr, ini 2 kali Cr-nya, 2 kali K-nya, tambah 7 kali bilangan oksidasi O. Ini sama dengan 0 karena ini adalah senyawa. Masukkan nilai-nilainya, ini plus 1, golongan 1A. Sebelum saya lanjut, ini harus kita tahu mana unsur golongan 1A, mana unsur golongan 2A, mana unsur golongan 3A dan 7A. Kenapa? Karena itu ada dalam ketentuannya. Saya lanjutkan. 2 kali bilangan oksidasi K berarti plus 1. Ini Cr-nya yang dicari, 7 kali bilangan oksidasi oksigen minus 2 sama dengan 0. Selesaikan. Min 2-nya bilangan oksidasi Cr sama dengan positif 6. Ini min 2 dari sini, plus 2 pindah ke sebelah menjadi min 2, ini min 14, pindah di sebelahnya lagi tanda sama dengan menjadi positif 14, sehingga setelah dibagi 2 dapat positif 6. Artinya dalam soal ini kita harus mencari bilangan oksidasi Mn dari senyawa A sampai dengan E yang nilainya positif 6. Caranya sama seperti tadi, kita harus mencari satu-satu, akhirnya kita dapatkan yang cocok sama dengan positif 6 itu adalah bagian B, yaitu K2MnO4. Berikut contoh keempat. Reaksi di bawah ini yang termasuk reaksi redoks. Nah, berarti kita harus ingat konsep reaksi redoks. Pertama, ada perubahan bilangan oksidasi, ada penyerahan elektron, atau ada penerimaan oksigen. Nah, yang cocok digunakan dalam soal ini adalah pada reaksi redoks terjadi perubahan bilangan oksidasi. Nah, ini. Nah, tentunya untuk menyelesaikan soal ini kita harus mahir menentukan bilangan oksidasi. Tetapi ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan, bahwa jika dalam suatu reaksi ada unsur bebas, ini unsur bebas,
kemudian unsur bebas ini berubah menjadi senyawa, maka pasti itu reaksi redoks. Di bagian A sampai dengan E yang mengalami perubahan seperti itu hanya ada pada bagian E. Jadi jawaban yang benar adalah E. Ini bilangan oksidasinya kalau dihitung pasti karena ini 0 dan ini bukan 0. Atau Hg-nya ini ada nilainya dan ini sama dengan 0. Contoh kelima, berikut yang termasuk reaksi redoks adalah, nah mirip dengan tadi. Kali ini yang cocok, kalau yang tadi adalah perubahan bilangan oksidasi, yang ini yang cocok bisa kita gunakan berkaitan dengan oksigen. Jika diperhatikan pilihan jawaban ini, salah satu jawaban ada terjadi perubahan jumlah oksigennya, yaitu pada bagian C, pada CO. Sebelum reaksi O-nya 1, setelah reaksi O-nya 2 berarti C menerima oksigen, dan berarti itu adalah reaksi redoks. Bisa juga yang diperhatikan adalah Fe. Ini adalah unsur bebas, berarti bilangan oksidasinya 0, dan di sebelahnya bukan unsur bebas, berarti ada nilai bilangan oksidasinya. Ada unsur yang menerima oksigen, sehingga jawaban yang benar adalah C. Contoh yang keenam, berikut ini termasuk reaksi autoredoks. Nah, bagaimana itu reaksi autoredoks? Reaksi autoredoks juga reaksi redoks, tetapi ada satu unsur yang mengalami reaksi reduksi sekaligus juga mengalami oksidasi. Maksudnya unsur itu mengalami reduksi, tetapi unsur itu juga mengalami oksidasi. Nah, dalam menyelesaikan soal seperti itu berkaitan dengan reaksi autoredoks ini, caranya adalah melihat salah satu unsur yang setelah reaksi atau setelah tanda panah, unsur tersebut muncul dalam dua bentuk senyawa. Nah, itu yang harus dicek. Kalau seperti ini Cl2, ini berubah bilangan oksidasinya memang, tetapi hanya satu unsur, berarti dia kemungkinannya kalau tidak mengalami oksidasi mengalami reduksi. Tinggal dicek bilangan oksidasinya apakah turun atau naik. Nah, bagian E ini kalau kita perhatikan, semula ada Cl2 di bagian bereaksi. Setelah reaksi, setelah tanda panah, Cl ini muncul dalam dua senyawa, dalam bentuk NaCl dan dalam senyawa NaClO. Nah, kalau kita hitung bilangan oksidasi dari NaCl dengan NaClO seperti contoh-contoh sebelumnya, ini akan kita dapatkan ini lain bilangan oksidasinya dan NaClO juga lain bilangan oksidasinya. Nah, jadi jawaban yang benar adalah E. Demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pengertian kalian. Nah, untuk itu harus diulangi, dinonton 2 atau 3 kali, kemudian ditambah dengan soal-soal latihan yang lain. Akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada pokok bahasan yang lain.